Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu Tuhan bangunkan saya pagi hari jam 2:30 pagi. Dan ketika saya mulai berdoa, Tuhan ingatkan satu ayat firman Tuhan, satu perikop ini. Tapi saya mau sampaikan satu ayat yang ketika saya sore tadi berdoa, Tuhan katakan, bagikan ayat ini buat anak-anakku di kota Tegal. Mazmur 34 ayat yang ke-7. Mazmur 34 ini Mazmur Daud, yang ketika itu Daud berpura-pura sakit ingatan di hadapan Abimelekh karena dia ketakutan. Hari-hari ini apapun yang engkau alami, hari-hari ini apapun yang Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada alami, seperti yang firman Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa menyertai kita. Mazmur 34 ayat yang 7 katakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Amin, amin. Saudara, malam itu, pagi itu ketika saya merenungkan akan firman Tuhan ini, Tuhan berbicara ketika saya berdoa, nak baca dari terjemahan yang lain. Dan ketika saya membaca dari terjemahan yang lain, saya mengucap syukur dan saya melihat Tuhan kita yang ajaib. Dikatakan malaikat Tuhan membungkuk untuk mendengar ketika kita berdoa. Saudara, ketika kita berdoa, Tuhan kirimkan malaikatnya, bahkan membungkuk mendengar doa kita dan mengelilingi kita, mengelilingi saudara dan saya. Apapun yang sedang engkau hadapi malam hari ini, hari-hari ini, dan Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, Dia memberi kekuatan dan menunjukkan kepada kita jalan keluar. Itu yang Tuhan janjikan. Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Dan Tuhan lakukan ini semua bukan hanya untuk Daud dikatakan, tapi untuk semua orang yang takut akan Tuhan. Buat Bapak Ibu Saudara dan saya yang takut akan Tuhan, firman ini terjadi. Firman ini berlaku buat saudara dan saya. Dimanapun engkau berada, apapun yang sedang engkau pergumulkan, apapun yang Bapak Ibu Saudara doakan, Tuhan mengirimkan malaikatnya dan mendengarkan. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi jalan keluar buat kita. Amin, amin. Engkau yang sedang sakit, engkau yang di rumah COVID, engkau yang mengalami sakit apapun juga, atau engkau yang di PHK, engkau yang kehilangan akan pekerjaan, malam hari ini mari kita doa sama-sama dan percaya Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk mendengar kita, mendengar doa kita, membungkuk seperti seorang anak ya sedang berdoa, sedang datang kepada ayahnya, datang pelan-pelan gini, ayahnya akan membungkukkan. Demikian juga Tuhan suruhkan malaikatnya seperti itu, saudara. Ketika saya membayangkan itu, saya katakan, Tuhan terima kasih, Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib. Engkau bukan tengok-tengok di surga, hanya mendengar dari surga, tapi Kau kirimkan malaikatnya. Itu satu perbuatan Tuhan yang ajaib buat saudara dan saya. Malam hari ini, mari kita mau percaya. Kita mau percaya bahwa dalam pergumulan kita malam hari ini kepada Tuhan, harapkan Tuhan lebih lagi, harapkan mukjizat Tuhan, harapkan pemulihan, harapkan kesembuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita nyanyikan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
kita bangkit berdiri dan katakan, angkat tanganmu apapun pergumulanmu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun sakit penyakitmu, engkau mungkin mengalami sakit manis yang sudah kronis. Tidak ada yang mustahil ketika kita berharap kepada Tuhan. Malam hari ini katakan, Tuhan sembuhkan aku. Engkau yang mengalami asam urat yang tinggi, katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan mukjizat. Tuhan memberikan jalan keluar buat saudara dan saya. Engkau yang mengalami masalah keuangan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan mukjizat, akan memberikan supernatural blessing buat saudara dan saya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi, bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu berlaku buat kami Tuhan. Malam hari ini, dimanapun kami berada, kami percaya firman-Mu itu jadi dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang menyediakan jalan keluar dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang mendengarkan doa kami. Engkau Tuhan yang memberi petunjuk dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kiara lataka shikerene korala masikara lapasikara. Kiara lataka lapasekerene korala pasekera lapasikara. Kuralata karala pase kerede korala bala bala pase. Oh, riala da da la da se. Kiara la da da la bo. Kiara la da se. Saya tidak tahu di mana engkau berada saat ini, tapi ada satu orang ibu yang engkau susah sekali karena engkau bergumul untuk suamimu. Kipata karalata kasih kara. Ketika engkau berkata kepada Tuhan malam hari ini, Tuhan tolong suamiku Tuhan, kembalikan dia kepada keluarganya. Kembalikan dia kepada kami Tuhan. Dan Tuhan dengar doamu. Dan suamimu akan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak hamba berdoa Tuhan.
untuk ibu ini Tuhan, dimanapun dia berada. Hamba tidak tahu Tuhan ada di sini atau di mana Tuhan, tapi hamba berdoa Engkau Tuhan yang melebihi batas ruang dan waktu Tuhan. Dan Engkau bisa menjamah suaminya Tuhan dimanapun dia berada. Seperti yang Kau firmankan Tuhan, dia akan kembali kepada istrinya, kembali kepada anak-anaknya, dan pemulihan terjadi, mujizat terjadi. Kirala tokopo shekerede korala pasekerede korala paseka. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yarana musikara nana murana mana musikara. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Amin. Yang lemah Engkau kuatkan. Amin. Yang dalam kesedihan Engkau menjadi penghiburan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Malam hari ini Roh Kudus bekerjalah dengan leluasa di tengah-tengah kami. Wahyukan kebenaran firman-Mu, nyatakan dan manifestasikan akan perbuatan-Mu yang ajaib. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Beri setiap anak-anak-Mu pengertian dalam segala sesuatu. Buat anak-anak-Mu mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu yang hidup itu. Firman yang memerdekakan, firman yang memberikan kehidupan, firman yang akan membangkitkan iman dan pengharapan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, Shalom, selamat malam semuanya. Malam hari ini saya akan bagikan satu kebenaran firman Tuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa minggu yang lalu kita merayakan, kita memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus atau kenaikan Isa Al-Masih di dalam kalender kita. Nah, pada malam hari ini saya ingin sampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Tuhan akan memberikan pengertian, memberikan hikmat, memberikan wahyu, sehingga kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu hidup. Kalau saudara tanya, loh Pak, maksudnya apa firman itu hidup? Firman itu hidup artinya begini, karena dikatakan firman itu seperti benih. Yesus pernah memberikan perumpamaan firman itu benih. Nah, benih itu jangan pikir bahwa benih itu barang mati. Saudara mungkin, oh ini ada benih cabai. Ya kalau saudara perhatikan kok enggak, Bapak bilang benih ini hidup loh, kok enggak bisa jalan. Ya mungkin kita kata loh ini benih enggak bisa jalan, berarti benih ini mati. Siapa bilang benih ini mati? Begitu kita taruh di dalam tanah, lalu disiram dengan air, tidak berapa lama, 1-2 hari, lalu benih ini akan hidup. Betul ya? Kita pikir bahwa benih itu barang mati. Padahal benih itu hidup. Begitu dia ketemu dengan lingkungan yang pas, lalu benih ini akan pecah dan lalu akan berkecambah, bahkan lalu akan menjadi pohon, lalu akan mengeluarkan buah. Nah, firman itu juga seperti itu. Saudara masih ingat bagaimana Yesus mengajar perumpamaan seorang penabur. Dia menaburkan benih. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di tanah yang berbatu, ada yang di tanah yang bersemak duri dan sebagainya. Lalu ada di tanah yang baik. Nah, di tanah yang baik itulah benih ini lalu bertumbuh dan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Nah, artinya lalu Yesus katakan bahwa dia benih ini akan bertumbuh di hati yang baik, di dalam ketekunan. Jadi kalau hati Bapak, Ibu, dan Saudara itu baik, terhadap firman Tuhan itu kita haus, terhadap firman Tuhan itu kita iya dan amin. Terhadap firman Tuhan itu kita, Tuhan aku percaya akan firman-Mu. Kita menghargai akan kebenaran firman Tuhan. Hati kita terhadap firman itu lembut. Ketika Roh Kudus lewat firman-Nya itu mengoreksi kita, saudara mudah bertobat.
tidak berbantah-bantah dengan firman Tuhan. Nah, itu hati yang baik. Memang kadang-kadang butuh waktu. Seperti benih yang kita tanam pada hari ini, tidak detik berikutnya lalu berkecambah, kan tidak. Kadang-kadang butuh waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, lalu baru bertumbuh. Ada tanaman-tanaman yang butuh 3 bulan untuk berbuah. Ada tanaman yang butuh beberapa tahun untuk bertumbuh, untuk berbuah dan sebagainya. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan. Saya berdoa bahwa benih firman Tuhan pada malam hari ini itu akan saudara terima di dalam hati yang baik. Hati yang penuh dengan kelemah lembutan. Hati yang penuh dengan kerendahan hati. Hati yang penuh dengan kehausan dan kelaparan. Niscaya benih firman itu akan bertumbuh dalam hidup Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, lalu akan berbuah. Nah, kalau benih yang satu yang kecil itu berbuah, satu firman itu berbuah, saudara bisa bayangkan hidup saudara akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Saudara akan dipenuhi dengan berkat Tuhan. Saudara akan dipenuhi dengan kelimpahan yang daripada Tuhan. Karena itulah saya akan bicara mengenai momen pada waktu Yesus itu naik ke surga. Ada 2 hal besar yang ajaib, yang ketika saya belajar saya katakan, Tuhan, ini ajaib. Saya katakan kepada EL anak saya, karena dia sama-sama pengkhotbah, jadi kadang-kadang kalau Sabtu malam itu saya sama dia itu tukar menukar kerpean. Ya, minggu kemarin kita khotbah hal yang sama, jadi kita tukar menukar bahan persiapan. Karena dia memang pengkhotbah, dan kadang-kadang kalau saya dengerin khotbah dia, saya katakan, Tuhan, saya rodok iri ini. Dia berkhotbah lebih baik daripada saya. Ya, saya hanya menang pengalaman saja, ya menang di kumis saja. Tapi saya lihat kadang-kadang, aduh, dia jauh lebih rinci. Dia jauh lebih rinci. Jadi malam itu ketika saya katakan, ini ajaib loh. Iya Pak, ini ajaib. Kebenaran ini sangat ajaib. Nah, saya ingin bagikan kepada saudara semuanya pada malam hari ini, karena begini, kadang-kadang ketidaktahuan kita, kebenaran itu akan memerdekakan. Kebenaran yang apa? Kebenaran yang saudara dan saya tahu. Kebenaran yang saya dan saudara tahu itu memerdekakan. Saya kasih contoh pengalaman saya pagi tadi. Ya, pada waktu saya dijadwalkan di GRC pada malam hari ini, Pak Is pernah katakan, Pak, itu masa-masa pembatasan perjalanan loh, kira-kira bisa atau tidak? Saya katakan, Pak, bisalah, saya bilang begitu. Ya, toh itu sudah lewat beberapa hari dari Lebaran, bisalah. Nah, jadi sebetulnya saya berangkat juga rada deg-degan, Pak. Saya itu rada deg-degan, karena kan gencar itu dibatasi. Nah, begitu keluar Jogja dekat Prambanan, perbatasan Jogja dan Jawa Tengah, saya kaget. Itu rapet oleh berbagai macam petugas polisi, barrier penghalang yang oranye itu di pinggir jalan semuanya. Saya sudah teratap begitu. Waduh. Lalu dipilih itu, mobil yang luar kota dimasukkan sebelah kiri, semua diperiksa. Dipilah sama polisinya. Belok, suruh ke kanan. Saya lihat mobil R, mobil D, mobil W, semuanya dimasukkan sebelah kiri semuanya. Yang AB, plat saya kan AB, itu ditutup, lalu dimasukkan jalan kecil. Bingung saya. Waduh, kok jalan kecil? Saya mau ikut jalan kecil gitu karena sempit sekali, saya ragu-ragu. Jadi saya balik. Balik di jalan ke Jogja lagi, lalu saya belok, saya balik lagi, saya mencoba, barangkali saya dibelokkan yang ke arah yang kiri, yang diperiksa, enggak apa-apa, sekalian diperiksa aja, saya bilang saya mau keluar kota dan sebagainya. Tapi tidak, disuruh balik lagi ke jalan yang kecil. Saya udahlah, saya bilang kepada Bu Indah, tanya saja, Pak, saya ini mau nyebrang ke situ, saya ini mau terus. Nah, ketika Bu Indah pintunya jendelanya dibuka, lalu kita ngomong, Pak, kami itu mau terus ke sana. Ini kok suruh balik terus. Enggak apa-apa,
masuk aja jalan itu, nanti belok kiri keluar lagi. Dia bilang begitu. Saya lega. Masuk, lalu belok kiri lagi, kanan sudah keluar jalan besar lagi. Nah, ketidakmengertian saya pada kali pertama itu membuat saya panik. Betul ya? Aduh, iki nih rasido khotbah no GRC piye ini aku. Ya, sudah dipesankan klepon lagi. Saya bilang, aduh. Nah, ketidakmengertian saya di kali pertama tadi itu membuat saya, waduh, ini bagaimana? Lalu ketika yang kedua saya tanya, Pak, kami tuh mau ke sana. Dia katakan, udah masuk aja jalan kecil itu, nanti tinggal belok keluar lagi. Nah, seperti itulah firman Tuhan itu. Ketidakmengertian kita akan kebenaran firman Tuhan, itu acap kali membuat kita takut, acap kali membuat iman kita jadi goyah, betul ya? Kemudian pengharapan kita itu menjadi surut. Itu ketidakmengertian. Nah, malam hari ini saya berharap bahwa firman ini akan membuat Bapak Ibu dan semua saudara itu menjadi bahagia, menjadi merdeka, dan iman saudara dibangkitkan, dan bukan hanya iman saudara dibangkitkan, lalu pengharapan kita itu naik. Pengharapan kita itu naik. Nah, saya akan bicara pada waktu momen Yesus itu naik ke surga. Itu yang kita peringati pada hari Kamis kemarin. Betul ya, hari Kamis ya, kenaikan Isa Al-Masih. Baik, mari lihat sama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50. Injil Lukas pasal yang ke-24 mulai dari ayat yang ke-50. Perhatikan baik-baik, Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa murid-muridnya itu keluar kota sampai dekat Betania. Perhatikan baik-baik. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Perhatikan baik-baik dan bayangkan kejadian realnya itu seperti apa. Dikatakan begini, Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sampai dekat Betania. Itu momen-momen menit-menit terakhir sebelum Yesus itu naik ke surga. Lalu dia mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Dan sementara dikatakan bahwa sementara ketika dia sedang memberkati mereka, ketika Tuhan itu sedang memberkati mereka, bukan setelah memberkati mereka. Ketika Yesus sedang memberkati mereka, Yesus berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan hal terakhir, sesaat sebelum murid-muridnya itu tidak lagi bisa melihat dia, itu Yesus itu sedang memberkati murid-muridnya. Entah apa yang dikatakan, Alkitab cuma mencatat Yesus itu sedang memberkati murid-muridnya. Dia tahu bahwa sesaat lagi dia akan naik ke surga. Jadi itu merupakan detik-detik terakhir, momen-momen terakhir, saat-saat terakhir Yesus itu bertemu dengan muridnya. Dan mereka tidak sedang bernostalgia, mereka tidak sedang mengatakan apapun, tapi Yesus katakan Yesus sedang memberkati mereka. Nah, saya bisa bayangkan, lalu seketika Yesus itu sedang memberkati mereka, Yesus mulai terangkat, dan Yesus tetap memberkati mereka, dan tiba-tiba plus begitu hilang. Apa yang ingin saya sampaikan dan apa yang kita bisa mengerti? Kalau Bapak Ibu bisa menangkap akan kebenaran ini,
bahwa Tuhan itu Tuhan yang dikatakan kalau kita baca Alkitab, Dia yang berlimpah dengan kasih karunia-Nya, kasih setia-Nya selalu baru setiap hari, kemurahannya tidak pernah berakhir. Itu memang iya. Itu memang iya. Bahkan Dia katakan sampai detik-detik terakhir seakan-akan begini. Aduh, ini seakan-akan begini ya. Berkatku ini belum aku tuntaskan. Seakan-akan Dia masih terus mencurahkannya sampai saat terakhir. Jadi saya ingin katakan dari setiap saudara dan kita semuanya, bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang mudah sekali mengabaikan hidup kita, itu tidak. Bukan Tuhan yang dengan mudah, dengan gampang itu melupakan kita, itu tidak. Bukan Tuhan yang dengan Dia mudah lupa, Dia lupa memberkati saudara, Dia lupa melindungi saudara, Dia lupa memberikan penghiburan kepada saudara. Saudara pikir bahwa Tuhan itu kok gimana ya, kok tidak memperhatikan hidup saya dan saudara semuanya. Itu tidak. Hal terakhir yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya itu adalah memberkati. Dari situ kita bisa mengerti bagaimana karakter Tuhan itu. Bahwa Dia tidak pernah sekalipun, mungkin saudara bangun pagi karena terlambat, tidak sempat doa, tidak sempat baca firman, tidak sempat menyembah Tuhan karena waktunya mepet, bangun pagi terlambat, lalu segera ngurus sesuatu dan sebagainya, lalu tiba-tiba, aduh, aku belum sempat berdoa, jangan-jangan Tuhan tidak memberkati aku. Saudaraku, jangan salah paham lalu katakan begini, oh kalau begitu nggak usah berdoa ya Pak, bukan masalah itu. Oh kalau begitu ya Pak, aku tidak usah baca Alkitab. Oh kalau begitu aku tidak usah menyembah Tuhan ya Pak, toh Tuhan tetap memberkati aku. Bukan itu masalahnya saudaraku. Saudara menyembah Tuhan karena saudara mengasihi Tuhan. Saudara berdoa karena saudara mengasihi Tuhan. Saudara membaca Alkitab karena saudara mengasihi Tuhan. Saudara sedang bersekutu dengan Tuhan. Tapi apapun yang saudara lakukan dan apapun yang saudara tidak lakukan, itu tidak mengubah Tuhan yang mengasihi dan selalu memberkati saya dan saudara. Perhatikan ya, apapun yang saudara lakukan dan apapun yang tidak saudara lakukan, itu tidak mengubah Tuhan yang terus sebetulnya menolong dan memberkati saya dan saudara. Nah, saya ingin bicara sedikit mengenai berkat. Nanti saya akan bicarakan mengenai hal yang lainnya. Nah, kata berkat itu di dalam bahasa Yunaninya atau eulogia itu mempunyai beberapa arti. Ya, ketika Tuhan itu memberkati saya dan saudara, jangan mikirnya cuman duit melulu. Jangan mikirnya cuman uang melulu. Karena kalau kita mikirnya seperti itu, kita akan punya pengertian yang sempit, saudaraku. Nah, kata berkat itu mempunyai beberapa pengertian. Nah, dari beberapa pengertian ini saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara itu lebih begini nih, lebih peka, lebih sensitif, lebih responsif terhadap semua berkat yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Dan jangan mengatakan Tuhan tidak memberkati saya. Sebetulnya Tuhan terus melimpahkan, Tuhan terus memberikan, Tuhan terus mencurahkan berkat-Nya atas kehidupan saya dan saudara. Hanya seringkali karena kita ini tidak mengerti, lalu kita pikir Tuhan tidak memberkati kita. Nah, pengertian berkat yang pertama itu adalah kasih karunia Tuhan yang membuat semua yang kita lakukan itu menjadi berhasil. Mari lihat sama-sama di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-12. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-12.
Ulangan pasal yang ke-28, ayat yang ke-12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan perhatikan baik-baik, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Benar bahwa arti kata berkat yang pertama adalah Tuhan akan memberkati semua yang saya dan Bapak Ibu semuanya kerjakan sehingga berhasil, sehingga saudara dan saya tidak kekurangan, bahkan saudara berkelimpahan, sehingga saudara bisa memberikan kepada orang yang lainnya. Nah, itu arti kata berkat yang pertama. Yang kedua, arti kata berkat yang kedua itu adalah kekuatan atau kekuasaan atau keteguhan dalam hati saudara dan saya. Mari lihat sama-sama di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Perhatikan baik-baik akan firman ini. Aku berdoa supaya Ia, Yesus, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Hari ini, saudara masih, iman saudara itu masih kuat, saudara masih memutuskan, Pak, saya mau beribadah, saya mau berbakti. Beberapa orang yang imannya tidak kuat, memilih tidak beribadah, memilih tidak mengikuti ibadah ini, apakah secara datang secara langsung atau secara online. Mereka memilih melakukan yang lainnya. Tetapi ketika saudara itu masih kuat dan masih teguh imanmu, sehingga saudara masih berdoa, saudara masih baca firman, saudara masih beribadah bersama-sama, saudara itu masih kuat, iman saudara itu masih kuat, itu berkat loh saudaraku. Itu berkat. Kadang-kadang saya bertemu dengan orang-orang yang memilih untuk mundur. Entah bagaimana, dalam situasi pandemi seperti ini, dalam situasi terbatas ini, karena ketakutannya, karena kecemasannya di satu sisi, atau di sisi yang lain karena sudah terlanjur enak. Dulu harus ibadah ke gereja, lalu ketika diumumkan online, lalu 1-2 minggu pertama masih rajin online. Ibadah jam 8, dia ikut ibadah online jam 8. Lalu belakangan toh ada di YouTube. Jam 8 pagi memilih sepedaan, lalu pulang siang, sembari mau makan siang, dia setel YouTube-nya. YouTube-nya belum, YouTube ibadah belum rampung, ayam gorengnya sudah datang, lalu ditutup. Saya ibadah 1/4. Baru 1/4, baru mau khotbah, ayam goreng datang ditutup. Habis makan ngantuk, lalu tidur. Puji Tuhan, hari itu ibadah dapat beberapa pujian. Minggu depannya, pagi jalan-jalan, toh ada di YouTube, saya bisa ibadah kapanpun. Betul ya, saya bisa ibadah kapanpun semau saya. Puji Tuhan, sekarang kita punya kebebasan dalam beribadah. Ini pekerjaan roh. Lalu siangnya tidak sempat jalan-jalan ke mall, nanti sore saja. Sambil minum kopi, nyetelah ibadah di YouTube. HP ditaruh, belum mulai kopinya tumpah kena HP-nya. Tidak jadi ibadah. Minggu depannya, hari Minggu tidak sempat ibadah, toh ada hari Senin, ada hari Selasa, lama-lama enak juga ya, tidak ibadah. Uang tidak berkurang. Nah, saudara bisa perhatikan,
Kalau saudara itu masih kuat menahan semua godaan, saudara itu masih kuat menahan semua ancaman, saudara masih meniatkan diri, loh itu berkat loh saudaraku. Itu berkat. Jangan anggap enteng semua kekuatan, semua dorongan yang baik, semua keteguhan hati itu jangan anggap enteng. Itu pekerjaan roh Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-11. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa Tuhan sendiri. Itu berkat. Kalau saudara menghadapi berbagai macam masalah, menghadapi virus, menghadapi pekerjaan yang menurun, menghadapi kesulitan yang kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Loh, kita ini tidak tahu loh saudaraku akhirnya. Kapan situasi ini akan berakhir itu kita tidak tahu. Betul ya, kita tidak tahu kapan situasi ini berakhir. Rasa-rasanya nih ya, rasa-rasanya, maafkan saya tidak menakut-nakuti, rasa-rasanya itu virus itu makin lama makin dekat. Virus itu makin lama makin dekat. Saya baru diundang itu di grup RT. Di Jogja itu lalu membuat grup WA RT. Satu RT dimasukkan semuanya. Saudara tahu berita pertama yang dimasukkan itu apa? Saya kaget. Lot satu rumah atau dua rumah di sebelah selatan rumah saya itu satu keluarga kena COVID. Di seberang jalan yang sebelah sini itu satu keluarga kena COVID. Berjarak kurang lebih sekitar berapa? Mungkin sekitar 50-60 meteran, dikatakan 8 atau 18 jiwa itu kena COVID. Loh, ini kok makin lama makin dekat? Makin lama makin dekat. Dulu saya dengar kabar, oh sana orang Jakarta, orang Bandung, orang mana dan sebagainya, orang Tegal dulu ya Pak. Tapi lama-lama ini kok tetangga. Lalu teman dekat. Lalu teman baik. Lu kok kenal, lu kok kenal, lu kok kenal, lu kok kenal. Lalu saudara masih punya iman. Saudara masih yakin. Saudara masih kuat dan saudara tidak ketakutan. Itu berkat. Itu berkat. Karena begitu saudara ketakutan, itu akan memberikan peluang bagi si jahat untuk masuk. Begitu saudara ragu-ragu, itu akan memberikan peluang bagi si jahat untuk masuk dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi kalau saudara itu masih mantep, masih kuat, masih teguh, loh itu berkat. Lalu yang berikutnya, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-14. Arti berkat yang berikutnya itu adalah ketika saudara itu dan saya menjadi berkat. Itu berkat. Mari lihat sama-sama dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-14. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya ini dan yang sesat, sehingga kamu bercahaya. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia.
Ketika saudara menjadi cahaya, saudara bercahaya, saudara menjadi berkat bagi banyak orang, itu juga berkat. Ketika saudara menolong orang, saudara mengajak orang, saudara memberi pengaruh yang baik kepada orang lain, loh itu sebetulnya hidup saudara itu diberkati. Saudara masih ingat ketika Tuhan itu memanggil Abraham, dikatakan begini, Abraham, aku akan memberkati engkau dan menjadikan engkau apa? Berkat. Aku akan memberkati engkau dan menjadikan engkau berkat. Kalau saudara itu masih melayani, saudara itu masih memberi kepada orang lain, saudara masih memperhatikan akan orang lain, itu saudara sedang diberkati. Saudara sedang melakukan panggilan yang Abraham itu Tuhan panggil, dikatakan aku akan memberkati engkau dan menjadikan engkau berkat. Nah, itu juga merupakan bagian dari arti kata berkat itu sendiri. Yang keempat, sekaligus yang terakhir, arti kata berkat itu juga berarti kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Jehovah Syamah, Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Immanuel itu juga berkat. Mari lihat sama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ketiga. Kejadian 26 ayat yang ketiga. Ini ketika Tuhan itu berkata kepada Ishak. Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ketiga. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Perhatikan kalimat berikutnya. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Perhatikan kata-kata, aku akan menyertai engkau. Kenapa Yesus itu disebut Immanuel, yang artinya Allah itu menyertai kita, Allah itu beserta dengan kita. Nah, ini merupakan sebetulnya berkat yang paling penting ketika saya dan saudara menyadari akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Itu merupakan berkat yang paling penting. Jehovah Syamah, Allah hadir di situ. Immanuel, Tuhan Allah beserta dengan kita. Nah, jadi itulah arti dari kata berkat. Hal terakhir yang Yesus lakukan ketika dia naik ke surga adalah memberkati saudara dan saya. Dan arti kata berkat itu berarti yang pertama adalah kekasih karunia Tuhan yang membuat saudara berhasil. Kemudian kekuatan, penghiburan, ketekunan, keteguhan yang Tuhan berikan. Kemudian juga ketika saudara menjadi berkat, itu juga berkat. Ketika Tuhan itu terus ada bersama dengan saudara dan saya, itu juga berkat. Nah, lalu kan Tuhan itu naik ke surga. Hal terakhir yang dia lakukan adalah memberkati saya dan saudara. Lalu dia naik ke surga. Nah, begitu naik ke surga, pertanyaannya adalah, apa hal pertama yang dia lakukan ketika dia itu naik ke surga? Hal yang terakhir yang dia lakukan ketika dia meninggalkan muka bumi ini adalah memberkati murid-muridnya. Lalu sesaat kemudian dia langsung naik ke surga. Pertanyaannya adalah, hal pertama apa yang Yesus itu lakukan ketika dia di surga? Karena kadang-kadang begini, di dalam benak kita, di dalam alam bawah sadar kita, ketika Yesus itu sudah menyelesaikan akan pekerjaannya di muka bumi ini, lalu ya sudah, pekerjaannya selesai.
Bahwa dia digantikan Roh Kudus, ya, yang menolong saya dan saudara, yang minggu depan kita juga akan peringati pencurahan akan Roh Kudus. Tapi saya ingin tunjukkan kepada saudara semuanya bahwa sebetulnya ketika Yesus itu naik ke surga, itu pekerjaan dia belum selesai loh. Mari lihat sama-sama di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Perhatikan baik-baik. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dia terangkat ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Pertanyaan berikutnya, setelah dia duduk di sebelah kanan Allah, apa yang dia lakukan? Dia kangen-kangenan dengan Allah Bapanya. Dia kangen-kangenan ngobrol, kamu dari mana saja? Wah, dari ini dan sebagainya. Lupa dengan saudara, lalu dia ngobrol dengan Allah Bapa. Allah Bapa juga kangen dengan anaknya yang paling dikasihi, lalu jagong berlama-lama. Itukah yang saudara, yang kita pikir Yesus itu lakukan? Ketika dia duduk sebelah kanan Allah Bapa, pertanyaannya adalah apa yang dia lakukan? Nah, ketika saya dan saudara itu menyadari apa yang Yesus lakukan ketika dia sesaat dia itu naik ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Bapa. Ketika kita menyadari kenapa dia duduk di sebelah kanan Bapa, kenapa dia tidak duduk di sebelah kirinya, kenapa dia tidak berdiri di depannya. Ya, memang betul. Kalau saudara baca di dalam Alkitab selalu dikatakan bahwa dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Itu bukan tanpa maksud, itu bukan tanpa arti. Kenapa dia duduk di sebelah kanannya, bukan di sebelah kirinya, atau di belakangnya, atau di depannya. Benar bahwa dia memang duduk di sebelah kanannya. Mari lihat sama-sama di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Saya berharap firman ini akan betul-betul menolong saya dan saudara. Dan ketika saya dan saudara menyadari akan kebenaran ini, saya berharap bahwa kita betul-betul, aduh Tuhan, ternyata apa yang Kau lakukan dalam hidupku ini terlalu ajaib. Itu akan terus meneguhkan iman saya dan saudara, dan itu akan terus menaikkan pengharapan kita. Ayat yang ke-31. Judul perikop ini itu keyakinan iman. Keyakinan iman. Karena iman itu merupakan apa ya? Bisa dikatakan, aduh, itu mesinnya orang Kristen itu iman itu. Kita diselamatkan karena iman. Betul ya? Semua terjadi sesuai dengan apa yang kita imani. Iman datangnya dari pendengaran akan firman Tuhan. Yang menjadi iman di dalam hidup kita itulah yang akan terjadi. Tanpa iman orang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya itu karena iman, karena percaya kita. Nah, Alkitab mengatakan bahwa apa yang kita baca ini judulnya itu keyakinan iman. Nah, kalau iman kita goyah, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu seperti perahu yang diombang-ambingkan angin di tengah lautan dan tidak tahu mau kemana. Kalau saudara sebagai anak Tuhan tidak punya keyakinan iman, saudara hanya ikut sana, ikut sini, rasanya enak, rasanya lumayan, sana menghibur, sana lucu dan sebagainya, tapi saudara tidak punya keyakinan iman, ini tidak tetap, itu sebetulnya aduh sayang sekali. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana supaya iman saya ini teguh? Alasannya apa? Setiap kali saya
datang ke GRC ke Tegal ini, Pak Is selalu tidurkan saya di hotel tertentu. Saya berangkat dari Jogja belum diberitahu hotelnya apa. Di tengah jalan juga belum diberitahu. Tapi itu saya tanya, kita di hotel mana? Ya pasti seperti biasanya lah. Masa sih Pak Is lupa pesen hotel? Lalu kita ngemper di mana? Kan tidak mungkin. Betul saudaraku, saya katakan pasti di hotel seperti biasanya. Saya yakinnya. Pasti di hotel seperti biasanya. Nah, begitu saya masuk ke Kota Tegal, saya lihat, oh sudah ada masuk. Pak, di hotel ini seperti biasanya. Saya punya keyakinan iman. Karena saya tidak pernah punya pengalaman, lalu saya datang ke kota ini, lalu Pak Is, waduh sorry Pak, lali pesen hotel. Hotelnya kebak kabeh, udah Bapak golek hotel sendiri. Itu saya tidak punya pengalaman seperti itu. Nah, ketika saya tidak punya pengalaman seperti itu, saya kapanpun saya melayani di tempat ini, saya yakin seyakin-yakinnya pasti sudah ada kamar di hotel untuk saya. Saya punya keyakinan iman. Karena saya yakin Pak Is bukan tipe pelupa. Ayat-ayat yang saya dan saudara akan baca, itu akan membuat begini nih, iman saudara akan makin bulat. Iman saudara itu akan makin kuat. Iman saudara setiap kali saudara ingat akan apa yang terjadi, saudara akan betul-betul, aduh, buat apa saya takut? Buat apa saya khawatir? Buat apa saya cemas? Tapi setiap kali saudara menyadari akan kebenaran ini, itu iman saudara akan makin bulat, makin bulat, makin bulat, makin bulat, dan makin bulat. Kita tidak tahu pandemi ini akan berakhir kapan, kita tidak mengerti. Kita tidak tahu kapan pengangkatan itu akan terjadi. Kita tidak tahu Yesus datang kedua kali itu terjadi kapan. Meskipun ya ada pandangan-pandangan, tapi kan pada dasarnya tidak tahu. Nah, menghadapi semuanya itu dengan semua kesulitan yang rasanya makin lama makin dekat, itu iman saudara makin kuat atau makin goyah? Iman saudara itu bulat atau lonjong? Waduh Pak, ini antikris bagaimana ya Pak? Istri saya kapan tuh di WA sama dulu jemaat dulu ya, Kak, dia panggil saya Kak, saya takut. Loh kenapa kamu takut? Saya habis dengarkan khotbah akhir zaman. Takut dia. Takut. Waduh, nanti gimana Kak kalau ada masa sengsara, aduh saya diangkat atau tidak. Kalau diangkat lalu nyebrot lagi bagaimana Kak? Jadi dia ketakutan, dia sampai menghubungi. Ya, bertahun-tahun tidak pernah kontak ya. Ya mungkin masih kontak juga ya, tapi kontak terakhir karena ketakutan. Loh kamu ketakutan kenapa? Saya habis mendengarkan khotbah mengenai akhir zaman. Waduh, bagaimana jebakan antikris dan bagaimana rekayasanya dan sebagainya loh. Itu kalau kita tidak benar, saudara akan ciut loh nyalinya. Aduh. Diangkat tidak ya? Pengennya diangkat. Siapa yang yakin? Saya yakin sih tidak Pak, tapi kepengen loh akeh tunggali saudaraku. Yakin tidak? Aduh. Ini kalau masih lama nanti bagaimana? Hidupku bagaimana? Anak-anakku bagaimana? Loh ada banyak pertanyaan. Ayat yang kita akan baca itu akan membuat iman saudara itu bulat. Judul perikopnya adalah keyakinan iman. Ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita,
Siapakah yang akan melawan kita? Jika Bapa itu di pihak kita, nanti kita akan tahu kenapa Allah itu selalu di pihak kita. Kenapa Bapa itu selalu di pihak kita? Firman ini mengatakan, lalu apakah yang kita akan katakan tentang semuanya itu? Lalu ini urusannya apa? Allah saja itu ada di pihak kita. Siapakah yang akan melawan kita? Dari mana kita tahu bahwa Allah itu di pihak kita? Yang pertama, ayat 32 berikutnya. Dia Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yaitu Yesus, tetapi yang menyerahkannya bagi saya dan saudara. Bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada saya dan saudara bersama-sama dengan Yesus? Bukti bahwa Allah itu ada di pihak kita, itu adalah ketika dia menyerahkannya anaknya yang tunggal. Dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, merelakan anaknya yang dia kasihi, lalu mati disalibkan untuk saudara dan saya. Itu sebagai bukti bahwa dia itu, karena dia itu begitu mengasihi saya dan saudara, ibaratnya begini, dia itu mau menukarkan Yesus dengan saudara. Ibaratnya seperti itu. Dia tidak menyayangkan anaknya yang dia kasihi untuk menggantikan saudara dan saya. Kan tersirat begini, saudara lebih dikasihi Tuhan daripada Tuhan mengasihi Yesus. Tersirat begitu. Meskipun itu hal yang kita tidak pahami. Bapa juga mengasihi Yesus. Yesus juga mengasihi Bapa. Tapi Bapa juga mengasihi saya dan saudara. Dan dia melihat kita tidak mampu, lalu dia katakan kepada Yesus, Yesus, anakku, maukah engkau berkorban bagi orang-orang yang aku kasihi? Dan Yesus katakan, Bapa, aku mengasihi engkau, dan aku tahu engkau mengasihi umatmu, jadi aku merelakan diriku. Seakan-akan kita mengatakan Bapa tidak menyayangkan anaknya sendiri dan menyerahkannya bagi saudara dan saya. Itu artinya begini, hati Bapa itu terhadap saya dan saudara itu sudah tidak bisa pindah ke lain hati. Itulah alasannya kenapa Allah itu di pihak kita. Lalu bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Loh Pak, ini kan musim pandemi, dunia bisa berubah, tapi firman itu tidak bisa dan tidak pernah berubah. Berikutnya, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ayat yang 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati bagi saudara dan saya. Bahkan, perhatikan baik-baik, lebih lagi, ayat 34 ya, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah mana? Kanan. Sama dengan yang Markus tadi ya. Jadi kalau saudara baca Alkitab, semuanya itu akan di sebelah kanan. Itu bukan tanpa arti. Duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi apa? Pembela saya dan saudara. Jadi pada zaman dahulu, pada waktu zaman Yesus masih hidup, di orang-orang Yahudi itu pengadilan agama, itu hakim pengadilan agama, orang-orang Sanhedrin itu, tua-tua Israel, itu kalau mereka sedang melakukan pengadilan, yang di sebelah kanan itu duduk pembela, yang selalu berupaya meringankan akan terdakwa. Yang duduk di sebelah kiri itu adalah penuntut.
Alasan kenapa Yesus itu duduk di sebelah kanan untuk memberikan kepada saya dan saudara bahwa dia itu terakhir ketika dia mau naik ke surga, dia itu memberkati saudara. Seakan-akan Yesus tidak ingin kehilangan satu saat pun untuk tidak memberkati saya dan saudara. Lalu begitu dia naik ke surga, detik berikutnya, atau bahkan mungkin kurang dari detik berikutnya, sesaat kemudian dia langsung duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia tidak nganggur, dia langsung membela saya dan saudara. Setiap kali saudara melakukan kesalahan, lalu iblis menuduh saudara dan saya kepada Bapak, lihat ini, anakmu Iskandar ini lupa berdoa. Lalu Tuhan mengatakan, Bapak, aku sudah menebus anakmu, akulah imam besar agung bagi dia. Apapun yang kelemahan, kelalaian, kelupaan yang dilakukan oleh Pak Is, yang memberikan peluang bagi iblis itu menuduh dan mengambil semua berkat Tuhan, itu dipatahkan oleh Yesus. Itu dipatahkan oleh Yesus. Dia menjadi pembela. Dia menjadi pensyafaat. Dia menjadi pengantara. Yesus tahu bahwa sementara saya dan saudara hidup di dunia ini sebagai manusia, tidak ada yang sempurna. Betul ya? Tidak ada yang sempurna. Bahkan iman kita kadang-kadang goyah. Saya dan saudara masih bisa berbuat dosa meskipun tidak menginginkannya. Pengabdian kita masih kacau, pelayanan kita masih berantakan, komitmen kita juga maju mundur. Kita sama sekali tidak sempurna. Dan ketika kita tidak sempurna, itu memberi peluang kepada iblis untuk menuduh kita di hadapan Tuhan. Dan juga menuduh saudara dan saya, kamu lupa berdoa. Hari ini kamu tidak mendapatkan berkat. Waduh. Lalu tiba-tiba baru keluar keserempet becak. Waduh, ini gara-gara tidak berdoa. Transaksi hari itu rugi, gara-gara tidak berdoa. Saudara makin kacau hari itu. Dan iblis katakan, lihat, karena kamu lalai berdoa. Kamu kan sudah janji jam 5 kamu mau berdoa. Tapi karena hari ini kamu tidak berdoa, kamu punya rasa bersalah. Dan rasa bersalah itu membuat iblis punya pijakan untuk menuduh saya dan saudara. Sementara saya dan saudara menjalankan kehidupan ini dengan tidak sempurna, siapa sih yang bisa sempurna? Yesus itu membela, Bapa, aku sudah mati bagi anakmu ini. Bapa, darahku sudah menebus dosanya. Bapa, darahku dan tubuhku sudah tercurah dan terpecah bagi dia. Setiap kali dia terus membela saya dan saudara. Setiap kali dia bersyafaat. Setiap kali dia berdoa. Dia berdoa sementara doa kita juga kacau. Saya itu punya kerinduan, Tuhan, aku akan berdoa lebih banyak lagi. Tapi kan tidak selalu prakteknya seperti itu. Itu saya itu setiap pagi, hampir setiap pagi dibangunkan Tuhan. Entah 2:30, 4:30, 5:30 dan sebagainya. Kadang-kadang kalau saya ngelilir jam 5, saya lihat dia sedang duduk. Ya, ada 2 kemungkinan kan? Berdoa atau tidur. Tapi sudah bangun, sudah duduk di ujung ranjang, ya, saya perhatikan kok tidak bergerak. Tiba-tiba ya sudah, saya biarin. 2 jam itu antara doa dan duduk itu sesaat di bumi, sesaat di surga, sesaat di bumi, seperti Yesus tadi loh. Cuman ini naik turun, naik surga turun lagi, naik surga turun lagi. Loh, doa dia tidak sempurna. Betul ya? Doa saya juga tidak sempurna. Doa manusia tidak ada yang sempurna. Doa Yesus itu sempurna.
untuk mendoakan saya dan saudara, untuk membela saya dan saudara yang kehidupan kekristenannya itu tidak sempurna. Terjemahan yang lain itu bagus. Terjemahan lain itu bagus. Kadang-kadang terjemahan lain itu menolong. Roma pasal yang ke-8 ayat 34, tapi ini dalam terjemahan sederhana Indonesia versi yang kedua. Ini katakan begini, saya akan bacakan. Dan hal apakah yang masih bisa mengancam kita? Hal apakah yang masih bisa mengancam kita? Tidak ada. Karena Kristus sudah mati bagi kita, bahkan dia juga hidup kembali dari kematian, dan sekarang duduk di tempat yang paling terhormat di surga, di dekat Allah. Sekarang Yesus duduk di tempat yang paling terhormat di dekat Allah, yaitu di sebelah kanannya. Dari situlah dia membela kita dan berdoa untuk kita. Ketika saya dan saudara menyadari bahwa ada pendoa syafaat yang berdoa untuk saya dan saudara 24 jam sehari, dan itu adalah Yesus sendiri. Alkitab mengatakan siapa yang akan menuntut saudara? Tidak ada. Siapa yang akan melawan saudara? Tidak ada. Siapakah yang akan menggugat saudara? Juga tidak ada. Karena apa? Pembela kita dan pendoa kita itu Yesus, Anak Allah sendiri, duduk yang di tempat yang terhormat di sebelah kanan Allah Bapa, yang selalu membela, menjadi pengantara bagi kita, yang selalu berdoa bagi saya dan saudara. Jadi jangan takut. Mari lanjutkan ayat yang ke-35. Roma 8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Kesesakan seperti hari-hari ini? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Dalam terjemahan sederhana, kalau saudara punya Alkitab, unduhlah itu terjemahan-terjemahan yang lain. Kadang-kadang itu akan memperkaya pengertian kita, Ini ayat yang ke-35 dalam terjemahan sederhana, terjemahan sehari-hari. Jadi kalau begitu, apakah ada lagi oknum yang bisa menghentikan Kristus mengasihi kita? Apakah ada lagi oknum yang bisa menghentikan Kristus mengasihi kita? Tidak ada. Kalau kita ditindas atau menghadapi kesengsaraan atau penganiayaan, apakah itu berarti Kristus tidak lagi mengasihi kita? Tidak. Atau kalau yang memusuhi Kristus membuat kita sebagai pengikutnya tidak bisa membeli makanan atau pakaian, ataupun membunuh kita, apakah itu berarti Kristus tidak lagi mengasihi kita? Tidak. Tidak ada satupun keadaan kesengsaraan yang membuat Kristus itu tidak mengasihi kita. Lalu ayat yang berikutnya 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, seperti hari-hari ini. Betul ya, hari-hari ini itu seumpama kita itu ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang memenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dikatakan kita lebih dari apa? Pemenang. Kita selalu katakan, saudaraku, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Sekarang saudara tahu alasannya kenapa kita ini lebih dari pemenang. Karena ada pembela, ada pensyafaat,
ada pendoa, dan pendoanya bukan pendoa syafaat yang kita kenal di muka bumi ini. Pendoanya adalah Yesus sendiri. Dan dia terus berdoa di hadapan Bapa. Bapa, aku doakan ini Yusianto. Bapa, aku doakan Iskandar. Bapa, aku doakan Indah. Semua dia doakan saya dan saudara. Setiap kali, setiap hari 24 jam terus dia berdoa, dia berdoa, dia berdoa. Karena dia adalah imam besar selama-lamanya. Nah, itulah yang dia kerjakan. Lalu ayat yang ke-38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-38 dan 39, itu praktis begini, tidak ada kuasa yang lainnya yang bisa disebut di muka bumi, bahkan termasuk antikris sekalipun. Maut loh ini. Yesus turun ke dunia orang mati mengalahkan maut. Gambaran maut itu merupakan gambaran dari kuasa kegelapan dalam skala yang paling besar, itu disebut dengan maut. Ujung semuanya itu maut. Upah dosa itu maut. Tidak ada lagi yang lebih dari maut, tidak ada lagi. Yang paling mentok itu maut. Dikatakan bahkan maut sekalipun tidak bisa memisahkan saya dan saudara dari kasih Allah. Jadi saya berharap ayat-ayat ini akan membuat saudara itu lalu menjalani kehidupan ini bukan dengan ketakutan, tapi dengan keyakinan iman yang bulat. Loh Pak, nanti bagaimana? Ini masanya makin sulit. Nanti bagaimana? Ini kalau ada masa sengsara, ini ada masa kesusahan. Tapi Pak, saya ingin diangkat. Tapi kan sebelum ada diangkat tidak ada masa macam dan sebagainya. Apapun saudara. Para pengkhotbah akhir zaman kadang-kadang menerangkan dengan rinci ini loh, kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi. Alkitab sudah memberikan penegasan. Baik maut, pemerintah-pemerintah, kuasa-kuasa yang di atas maupun yang di bawah, itu tidak bisa memisahkan saya dan saudara dari kasih Tuhan. Mari lihat ayat yang lainnya. Ibrani pasal yang ke-7. Oh, sudah jam 8 ya. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25, ayat yang terakhir. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Saya mendorong saudara untuk membaca ayat-ayat sebelumnya. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Karena itu Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Yesus hidup senantiasa untuk menjadi apa? Pengantara mereka. Ayat yang ke-26, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh,
tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi Yesus itu adalah imam besar agung untuk saudara dan saya selama-lamanya. Dan ayat 25 dia katakan begini, dia sanggup menyelamatkan saudara dan saya dengan sempurna. Jangan berpikir bahwa saudara akan aduh Pak, saya tidak yakin ini apakah iman saya bertahan atau tidak. Saya tidak yakin Pak, saya akan diangkat atau tidak. Saya tidak yakin Pak, nanti saya bisa bertahan atau tidak. Alkitab sudah memberikan jaminan yang menyelamatkan saudara dengan sempurna itu bukan kebaikan saudara. Dari ayat ini, siapa yang bisa menyelamatkan saya dan saudara dengan sempurna? Yesus. Kenapa dia bisa menyelamatkan saya dan saudara dengan sempurna? Karena dia menjadi pengantara bagi saya dan saudara selama-lamanya. Senantiasa. Karena dia senantiasa menjadi pengantara, menjadi pembela, menjadi pensyafaat bagi saya dan saudara selama-lamanya. Kalau iman saya dan saudara berdasarkan hal baik yang saya dan saudara lakukan, iman kita akan gampang goyah. Tapi Alkitab mengatakan yang sanggup menyelamatkan saya dan saudara dengan sempurna itu Yesus. Menyelamatkan saya dan saudara sampai pada ujungnya. Saudara katakan, Pak, tapi saya masih berbuat dosa. Saya masih melakukan kesalahan. Dan seringkali itulah yang menuduh saya. Saya tunjukkan satu ayat sebagai ayat terakhir. Mari lihat sama-sama di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang apa? Pengantara. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu siapa? Yesus Kristus yang adil. Dan dia adalah pendamaian untuk siapa? Untuk apa? Segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kalau saudara baca ayat-ayat ini, kita katakan, Tuhan, kasih-Mu itu terlalu ajaib, terlalu susah dimengerti. Saudara akan kehilangan keselamatan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau saudara benar-benar sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu saudara bertanya, Pak, saya ini tidak yakin, apakah saya akan selamat atau tidak? Saya katakan, apakah saudara akan kehilangan keselamatan? Tidak mungkin. Kalau keselamatan saudara berdasarkan hasil konseling dengan saya, kalau keselamatan saudara berdasarkan perbuatan baik saudara, kalau keselamatan saudara berdasarkan seberapa sering saudara mengikuti kebaktian, saudara akan gampang ragu apakah keselamatan saudara bisa hilang atau tidak.
Tapi kalau keselamatan saudara berdasarkan jaminan firman Tuhan yang mengatakan dia sanggup menyelamatkan saudara dengan sempurna, bukan karena perbuatan baik saudara dan saya, tetapi karena Yesuslah yang menjadi pembela, menjadi pengantara di hadapan Bapa senantiasa dan selama-lamanya untuk dosa yang sudah kita lakukan, untuk dosa yang sedang kita lakukan, bahkan untuk dosa yang belum kita lakukan. Saudara akan protes, Pak, kalau begitu kita boleh dong berbuat dosa. Nanti dulu. Alkitab katakan, aku menasihatkan, janganlah berbuat dosa. Tapi kalau sebagai manusia, saudara dengan semua keterbatasan saudara jatuh dalam dosa, Alkitab mengatakan, Yesuslah yang menjadi pengantara. Yesus mengatakan kepada Bapa, aku juga sudah menebusnya ini. Darahku sudah tercurah untuk dosa yang ini, untuk yang ini, untuk yang dan sebagainya. Bukan hanya dosa kita, tapi seluruh umat manusia. Saudara katakan, Pak, kalau begitu enaklah aku berbuat dosa. Bukan itu, saudaraku. Kalau saudara sudah terima keselamatan secara pribadi, dan saudara sudah punya hubungan pribadi dengan Tuhan, saya tidak yakin saudara akan dengan sengaja, terus-menerus, bertubi-tubi, jarak, berbuat dosa. Saya tidak mungkin. Jangan-jangan saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika saudara masih leluasa, masih seenaknya, masih semaunya untuk berbuat dosa, kita, saya dan saudara masih mungkin untuk berbuat dosa. Tapi saya tidak yakin. Lalu saudara dengan sengaja terus-menerus jarak, itu saya tidak yakin. Sejauh saya dan saudara itu punya hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara menerima keselamatan secara pribadi, saudara menerima penebusan itu secara pribadi. Saya berdoa firman malam hari ini akan membuat iman saudara itu seyakin-yakinnya, sebulat-bulatnya. Masa yang akan kita lalui itu tidak mudah. Kita tidak tahu apakah akan menjadi lebih mudah atau tidak. Tapi percayalah, kita punya Yesus yang naik ke surga, lalu terus menjadi pembela, menjadi pengantara, yang nanti minggu depan kita memperingati datangnya Roh Kudus. Jadi saudara bisa bayangkan nih, dari dalam ada Roh Kudus, yang terus Roh Kudus itu merupakan meterai dari semua janji Allah. Roh Kudus itu merupakan meterai dari semua janji Allah. Dia yang akan menolong saya dan saudara dari dalam, supaya saudara mendapati kegenapan daripada janji Allah. Dari dalam Roh Kudus menolong saudara. Di tempat yang paling terhormat di surga, Yesus bersyafaat kepada Bapa. Bapa ada di pihak saudara dan saya. Loh, siapakah lawan kita? Ketiga pribadi Allah itu bekerja sama untuk menolong saya dan saudara. Bapa di pihak kita, Roh Kudus di dalam kita, Yesus menjadi pembela, menjadi pengantara. Ajaib. Mari semuanya bangkit berdiri.